Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ngobras, Ngobrol Sastra. Sastra. Kali ini kita kedatangan teman kita nih. Siapa bang? Namanya bang? Bisa perkenalkan aja bang. Oke, teman-teman Ngobras, sebelumnya mungkin kita kenalan dulu ya. Nama saya Maulana, biasa dipanggil Maul. Untuk saat ini saya tinggalnya di Puri Serpong 2. Sekarang saya mahasiswa semester 8, saya 3 bersaudara. Oh, 3 bersaudara ya? Iya, 3 bersaudara Puri saya. Serpong 2 yang di dekat Pasar Jengkol ya? Ya, betul, sebelumnya Pasar Jengkol tuh. Oh iya. Situ. Udah lama bang tinggal situ bang? Udah dari 2007 apa 2008 gitu kalau nggak salah. Udah lama sih, udah lama. Oke, namanya Bang Ahmad Maulana, teman-teman. Dia tinggal di Puri Serpong 2. Untuk latar belakang pendidikan bisa dijelaskan, Bang? Oke, untuk latar belakang pendidikan saya SD-nya itu di SDN Buaran 1. Oh, Buaran 1. Buaran 1. Buaran 1. Iya. Buaran 1. Iya, maksudnya SDN Buaran 1. Oh. Terus kalau SMP-nya itu di SMPN 19 di Ciater, yang deket Tandon. Oh, deket Tandon. Iya, deket Tandon situ. Terus kalau SMA itu saya di MAN 1 Tangsel di MAN 1 Serpong. Oh, Serpong. Serpong depan Masjid Agung kalau misalnya Ardi tahu. SMA ya? Madrasah jatuhnya, madrasah. Oh, Alia ya? Iya, Alia. kan madrasah Alia, iya. Oh, ini jurusan apaan? IPS. PS. Oh, PS. mungkin dulu SMK. Kagak, IPS. Itu apa? Madrasah, sekolah Islam. SMP di SMP 19. Ciater, SD Buaran, depan makam. Iya, situ lu gue baru tahu. Situ gua. Kebetulan ponakan gue juga SD di situ. Oh, iya. Sekarang SD Buaran 1 ya. Ya, dulu mah kan masih Buaran 1, 2 tuh, Buaran 2. Iya, Buaran 1, Buaran 2. Kalau sekarang udah digabung jadi Buaran 1 doang. Cuma dijadiin satu, Iya, jadi benar. satu. Dulu sebelum itu juga namanya Dwi Guna. Diguna. Oh, Iya. kurang tahu tuh gua tuh. Ya, wah, itu mah zamannya emak gue kecil. Buset. Belum lahir, Bang. Oke, Bang Maul, ceritain nih mau bedah novel apa nih kita hari ini? Hari ini kita mau bedah novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Okay. Karya Buya Hamka. Oh, karya Buya Hamka. Karya Buya Hamka. Mungkin teman-teman Ngobras juga pasti udah sering denger lah novelnya, ya. Atau mungkin filmnya juga. Ya, filmnya udah ada juga filmnya. Udah ada filmnya. Udah lama juga filmnya. Udah lama, 2013 kalau nggak salah. Udah lama. Iya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Tuh. Karya Buya Hamka. Berapa halaman Bang Maul? Ini di novelnya itu halamannya 140 halaman. Tapi saya bacanya itu di e-book, bukan novel fisiknya. Oh, di e-book. Di e-book. Iya. Pantesan gitu. dia nggak bawa novel fisiknya, teman-teman. Iya. Kalau yang kepo atau apa bisa dibeli aja novelnya, teman-teman. Iya, benar. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Karya Buya Hamka. Oke. Bisa diceritain langsung aja Bang Maul gimana cerita sinopsis dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Buya Hamka ini. Silakan Bang Maul. Oke. Sebenarnya novel ini tuh jalan ceritanya tuh simpel ya teman-teman, tentang kisah cinta Zainuddin dan Hayati yang tidak direstui karena perbedaan suku. Oh, gitu. Ada tokoh utamanya Zainuddin. Tokoh utamanya si Zainuddin. Terus dan siapa juga lagi tadi? Hayati ini Hayati itu ibaratnya kayak kekasihnya si Zainuddin. Kekasihnya. Tapi banyak banget nih rintangan-rintangan yang dihadapin mereka berdua nih. Enggak gampang ya? Enggak gampang, susah banget. Buat bersatu. Benar. Okay. Ini tuh awal ceritanya itu dari Zainuddin. Zainuddin ini sebenarnya dia tuh seorang perantau. Awalnya ini dia tinggalnya di Makassar. Oh, Makassar. Dia itu yatim piatu, bapak sama ibunya itu udah meninggal. Bapaknya itu orang Minangkabau, ibunya itu orang Makassar, orang situ. Berarti ini ya nggak satu suku ya? Iya benar, berbeda suku orang tuanya. Nah, di Makassar itu si Zainuddin tinggal sama Mak Base. Mak Base siapa nih? Mak Base itu kayak pengasuh si Zainuddin. Pengasuh si Zainuddin udah dari kecil. Iya. Dia kalau nggak salah itu kerabat dari ibunya. Nah, mungkin ditarik ke belakang sedikit, bapaknya Zainuddin itu namanya Datu Sultan
dia tuh kayak preman lah ibaratnya di situ, di Makassar situ. Karena dia kan dari Minangkabau ke Makassar nih. Nikahnya juga di Makassar tuh. Kayak orang yang disegani lah ya. Iya bener, preman pokoknya hidupnya kayak nggak bener, tapi dia tuh merawat anaknya si Zainuddin ini dengan tulus gitu, dengan penuh cinta gitu. Nah, singkat cerita, orang tuanya si Zainuddin ini meninggal, yatim piatu dong nih si Zainuddin, di asuh Suman sama Mabase. Iya, iya. Asuhnya ini yang dari kecil. Iya, si Mabase. Nah, terus si Zainuddin ini kepikiran nih dia, kalau dia di Makassar terus nggak akan berkembang. Pokoknya di situ-situ aja. Nah, dia tuh kepikiran pengen menimba ilmu di tanah kelahiran bapaknya di Minangkabau. Iya benar. Mungkin profilnya kalau di Makassar itu ya bisa saya ceritain sedikit. Kalau si Zainuddin itu di Makassar dianggapnya itu orang Minangkabau, jadi nggak orang asli Tulen, nggak Tulen Bugis Makassar gitu. Nah, dia kan pengen itu tuh menimba ilmu di Minangkabau, di Padang sana, di tanah kelahiran bapaknya. Tapi Mabasenya bilang, buat apa sih ke Minangkabau itu? Udah di sini aja, nggak usah kemana-mana. Tapi si Zainuddin ini bersikeras nih, enggak, saya pengen ke Minangkabau, saya pengen belajar, menimba ilmu di sana, sekali mempelajari agama, memperdalam ilmu agamanya juga. Karena kan di sana di Minangkabau selain terkenal dengan alamnya yang sangat melimpah, terus ilmu agamanya juga kental di sana. Iya benar. Nah, akhirnya si Mabase, oh yaudahlah, ini Zainuddin tekadnya udah bulat nih. Dia udah memutuskan pengen ke Minangkabau. Yaudah, akhirnya dengan mau nggak mau, Mabase merelakan lah si Zainuddin. Terpaksa merelakan si Zainuddin merantau lah ke Minangkabau sendirian. Karena si Mabasenya udah percaya lah. Iya benar. Si Zainuddin ini udah besar kan? Iya benar. Iya udah remaja, udah mau dewasa lah. Nah, akhirnya dibekali lah sama Mabase nih warisan dari bapaknya. Nggak banyak lah, cuman berapa dari rupiah. Bapaknya si Zainuddin dari bapaknya si Zainuddin ini. Dia meninggalkan warisan. Udah disiapkan buat udah si Zainuddin ini ya, buat masa depan si Zainuddin. Ke Mabase ini. Betul. Siap. Nggak banyak lah, pokoknya setidaknya cukup lah untuk dia bekal selama tinggal di Minangkabau sana. Di situ disebutin nggak berapa ininya? Disebutin. Kalau nggak salah itu 1.000. Maksudnya berupa uang apa benda apa? Uang. Mungkin kalau zaman dulu belum rupiah soalnya. Itu kalau nggak salah latarnya itu di tahun 1930. Sebelum Indonesia merdeka. Iya, benar. Nah, singkat cerita si Zainuddin ini dia merantau lah ke Minangkabau nih, ke tanah kelahiran bapaknya. Di sana dia itu tinggal bersama Mande Jamilah. Mande Jamilah itu kalau di bahasa Padangnya ibaratnya bakonya si Zainuddin. Bako itu kayak anaknya dari saudara laki-laki. Ibaratnya Mande Jamilah. Ya, simpelnya kayak bibinya si Zainuddin, si Zainuddin si Mande Jamilah ini. Namanya rumit-rumit ya? Iya, karena ini tuh emang Minangkabau. Dari bahasa novelnya pun kebanyakan memakai bahasa Minangkabau sana lah. Ada sih bahasa Indonesia, cuman kebanyakan gitu. Nah, setibanya si Zainuddin di Minangkabau, tepatnya di Batipuh, kota Batipuh. Iya, desa lah kalau nggak salah nama desa Batipuh. Di Minangkabau. Dia sampailah di rumahnya si Mande Jamilah ini, si bibinya. Mande Jamilah ini awalnya kayak nggak mau, kayak nolak kehadiran si Zainuddin ini, mau tinggal sama dia. Karena kan si Zainuddin kan di Minangkabau itu masih kental banget nih adat dan ininya. Sementara si Zainuddin ini bukan orang Minangkabau Tulen, ibunya kan orang Makassar. Tuh. Merantau ke Minangkabau. Walaupun itu tanah kelahiran bapaknya lahir di sana, cuman kan tetap aja tuh dia bukan murni orang Minangkabau asli. Harus bisa beradaptasi juga sama lingkungan Minangkabau kan. Nah, si Mande Jamilah tuh sempat nolak tuh, nggak mau ada si Zainuddin lah tinggal di rumahnya, takut ada kayak gosip apa gitu-gitu. Nggak enak lah kan. Iya, tapi si Zainuddin ini ibaratnya ngasih kayak uang inilah buat kebutuhan, kayak buat pokoknya Mande Jamilah lah gitu. Supaya diizinin tinggal di rumahnya si Mande Jamilah ini gitu. Nah, si Mande Jamilah akhirnya yaudah loh, akhirnya karena udah dikasih duit segitu tuh Mande Jamilah, yaudah deh, lu boleh. Iya deh, boleh juga nih. Udah dikasih, yaudahlah, nggak apa-apa, lu boleh tinggal di sini nih. Si Mande Jamilah ini umurnya seangkatan apa gimana? Enggak, Mande Jamilah kan bibinya si Zainuddin nih. Jadi kayak sepantaran kayak Mabase lah gitu-gitu, udah kayak ibu-ibu lah, udah ibu-ibu. Gitu.
udahlah dia tinggal di rumahnya Mande Jamilah ini di Batipu. Oke. Terus singkat cerita kan dia kan pengen, emang tujuan dia ke Minangkabau ini kan untuk memperdalam ilmu agama juga, terus sama ilmu pendidikannya juga. Terus dia diajak keliling lah sama suaminya si Mande Jamilah ini. Dia diajak keliling-keliling desa Batipu. Nah, di perjalanan pas dia lagi keliling-keliling desa itu, dia ngelihat nih ada sesosok perempuan lah. Perempuan lagi naik delman kalau nggak salah, delman atau apa gitu. Perempuan cantik nih. Cantik, iya. Lewat nih di depannya si Zainuddin. Zainuddin penasaran nih, kayak ada rasa geter-geter nih di dadanya nih. Apa nih? Geter-geter. Iya, terus dia penasaran nih, nanya ke si ininya, omnya. Siapa tuh gitu? Iya, siapa tuh? Terus dijawab tuh sama si omnya. Itu namanya si Hayati. Anak kepala desa di Batipu sini yang ketel sama adat gitu. Anak orang terhormat di desa situ. Terpandang di desa situ. Tapi terhormat terpandang ya. Orang kaya lah. Iya benar-benar. Tapi sebenarnya tuh si Hayati itu cuman kayak anak angkatnya. Dia sebenarnya itu yatim piatu. Orang tuanya juga nggak ada sama kayak Zainuddin. Iya, diangkat sama orang ini. Iya, kepala desanya itu tuh. Iya, buat jadi anak. Dia nanya, dia namanya si Hayati gitu. Nah, mereka berdua saling pandangan tuh. Mungkin karena kayak cinta pandangan pertama gitu. Saling lihat-lihatan terus sambil tatap-tatapan. Iya, sambil tatap-tatapan kok suka tuh gitu. Akhirnya keliling udah selesai. Si Zainuddin akhirnya pas lagi keliling itu dikasih lihat juga nih, ada kayak rumah. Pokoknya rumahnya tuh beda dari yang lain. Ternyata usut menyusut itu tuh rumahnya si kepala desa itu, si bapaknya si Hayati gitu. Bapak angkat si Hayati. Nah, si Hayati itu kayak sempat ngeliat juga tuh dari jendela. Ini cowok yang tadi gue lihat nih. Gitu. Oh, di situ ketemu lagi. Cuman si Hayatinya itu cuman ngeliat dari jendela. Jadi nggak ngeliat langsung nih. Siap. Iya. Terus masuklah tuh di dalam rumahnya mak tangah lima. Mak tangah limanya ini ibu angkatnya si Hayati. Istrinya si kepala desa itu. Iya. Ditanya ngapain ngeliat keluar jendela. Terus Hayati bilang itu ada cowok baru, kayak perantau baru lah gitu, ibaratnya datang ke sini. Terus si mak tangah limanya dibilang, kamu jangan deket-deket sama dia. Si Hayati bingung dong, loh kenapa? Iya, karena dijelasin sama mak tangah lima, dia kan bukan orang Minangkabau asli sini nih, bukan Tulen. Dia masih ada darah Makassarnya nih dari ibunya. Pokoknya jangan deket-deket lah sama dia. Udah situ, akhirnya si Hayati kayak nggak pengen dengerin lah nasihatnya. Masalah kan dia juga kan nggak macem-macem nih, cuma suka gini doang sama si Zainuddin. Udah terus singkat cerita, akhirnya si Zainuddin pulang dari pengajian nih di masjid. Ketemu sama si Hayati. Itu posisinya tuh lagi hujan. Lagi hujan malam-malam. Terus si Hayati sama ada satu temennya namanya Laras kalau nggak salah. Iya, nama temennya. Dia berdua tuh kehujanan situ, neduh di masjid situ. Iya. Mereka berdua nggak bawa payung. Sementara kebetulan ada si Zainuddin nih di sampingnya nih, ngeliat si Hayati sama temennya itu nggak bawa payung nih, terus bingung. Iya, lagi neduh, bingung nih gimana. Si Zainuddin lewat ngeliat tuh dia bawa payung. Iya, si Zainuddin tuh dari luar terus lagi bawa payung tuh, lagi megang payung. Akhirnya dengan inisiatif Zainuddin nawarin, ini nih pakai payung saya aja. Gentle juga ya? Iya, pakai payung saya aja nih. Takutnya kan kalau misalnya kalian berdua, kalian kan perempuan nih, apalagi cewek, udah malam-malam kayak begini, takutnya kan kenapa-napa di jalan. Mending ini aja pakai payung saya kasih pinjam. Gentle juga ya? Iya, akhirnya udahlah tuh. Saya itu tadinya nggak mau tuh, mau nolak-nolak, tapi temennya bilang, udah nggak apa-apa, ambil aja daripada kita nginep di sini. Gitu. Hujan deras. Ya udah akhirnya diterima juga tuh sama si Hayati payungnya dari Zainuddin. Si Zainuddinnya kagak pakai payung dong? Zainuddinnya enggak pakai payung. Iya, Rela ya. Karena dia dari suka kan, iya, suka kan. Iya, udah ada perasaan-perasaan suka itu. Gue yang yang penting cewek gua enggak apa-apa dah, aman-aman aja. Oke, siap. Terus itu. Nah, akhirnya singkat cerita terus scene berpindah tuh ke si Zainuddin lagi duduk di pinggiran danau gitu. Nah, buat fun fact, dia tuh di sana itu di Batipu itu kayak dikucilkan gitu loh sama teman-temannya seangkatannya dia juga. Karena dia kan bukan murni asli Minangkabau asli gitu. Kayak diasingkan. Iya, kayak diasingkan gitu. Udah lu bukan orang asli sini nih, udah lu sono main sendiri aja gitu. Rasis juga ya? Iya, iya. Nah, terus si Zainuddin ini kan dia kan emang suka
dia ibaratnya kayak suka nulis-nulis syair-syair gitulah pokoknya. Lagi di pinggir danau, dia lagi nulis-nulis syair gitu. Datang nih si adenya si Hayati, namanya si Ahmad. Ahmad. Adenya Hayati. Adenya si Hayati. Oke, terus dia datangin si Zainuddin tuh, kan si Zainuddin lagi nulis-nulis syair tuh di pinggir danau. Dikasihlah payung yang bekas dipinjemin ke si Hayati, sama ada sebuah surat. Ngebalikin. Adenya diutus sama si Hayati nih, ngebalikin benar. payung. Sekalian sama ada suratnya. Isi suratnya itu intinya tentang kayak rasa berterima kasih si Hayati kepada Zainuddin karena mau minjemin payungnya kepada si Hayati pada malam itu. Nah, selain ucapan rasa terima kasih si Hayati buat Zainuddin, di situ juga Hayati bilang kayak pengen kenalan lebih jauh lebih dekat sama si Zainuddin ini. Si Zainuddin pas lagi baca surat itu, wah, ngerasa kayak lampu hijau nih, kayak dia juga kaget, dia juga kayak nggak nyangka kayak mau juga nih dia sama gua gitu. Terus akhirnya si Zainuddin balas tuh suratnya, tapi dibales suratnya itu kayak meminta buat jadi sahabatnya dulu. Jadi sahabatnya, jadi nggak langsung kayak deket kayak orang pacaran gitulah kalau sekarang. Dia jadi sahabat lah dulu. Ya. PDKT dulu, dia kayak ceritain tentang masa lalunya. Dia di Makassar itu disebutnya dia itu orang Minangkabau. Sementara dia pas pindah ke sini di Batipu di Minangkabau disebutnya malah orang Makassar gitu. Jadi dia kayak ngerasa terasingkan gitulah. Udah mana dia kayak serba salah ya. Iya, kayak serba salah. Dikata orang Minangkabau. Di Minangkabau disebut orang Makassar. Iya, benar. Iya, gitu ya. Dia sempat kayak krisis identitas lah. Gitu, karena orang tuanya beda suku tuh. Iya. Nah, si Hayati nih pas ngebaca suratnya dari si Zainuddin ngerasa kayak iba gitu, kayak kasihan. Nih anak kok gini banget hidupnya, di sana kayak diasingkan terus pindah ke sini ngerantau, di sini juga malah diasingkan. Padahal dia kayak anak baik-baik gitu, nggak macem-macem. Akhirnya si Hayati maulah tuh nerima ajakan kayak sahabat sama si Zainuddin ini. Nah, singkat cerita mereka kan sering surat-suratan tuh mereka berdua tuh. Pada zaman itu masih surat-suratan ya? Masih surat-suratan. Sekarang mah WA-WAan ya. Iya, benar. Cuman pakai perantara si Ahmad nih, si adenya si Hayati. Adenya si Hayati. Nah, terus singkat cerita akhirnya kan mereka berarti si Zainuddin udah deket juga nih sama adenya ya? Adenya si Hayati ya? Tapi si adenya tuh diceritainnya tuh cuman ibaratnya kayak ya udah cuman nganterin suratnya gitu doang. Kayak nggak ngobrol gitu doang. Siap. Terus akhirnya desas-desus, mereka ada gosip tuh, dapat gosip dari penduduk desa sekitar situ. Katanya mereka kayak deket gini. Apalagi kan si Hayati kan statusnya kan anak kepala desa, anak terhormat lah gini. Terus deket sama cowok yang gak jelas asal usulnya. Gak jelas, kasihan amat. Iya, benar emang. Aduh, set banget dah si Zainuddin. Terus kedengeran tuh akhirnya ke telinga si kepala desa itu, bapak angkatnya si Hayati. Ketahuan nih ceritanya. Ketahuan lah mereka ternyata saling mengirim surat, terus lagi deket. Terus dipanggil lah tuh si Hayati, suruh menghadap ke bapaknya si Datu ini nih, kepala desa. Dikasih tahu sama bapaknya, kamu pokoknya ditanya-tanya ada tuh sebelumnya ditanya-tanya, kamu benar kayak deket sama si Zainuddin, anak-anak itu anak pisang gitu. Ya diinterogasi. Terus sampai akhirnya si bapaknya ini bilang, kamu pokoknya udah nggak boleh deket-deket sama dia. Tapi si Hayati pas tanya itu ngaku. Dia jujur emang. Dia juga jujur sama perasaannya kalau dia ada rasa ke si Zainuddin. Gitu. Langsung ke bapaknya ngomong. Dia bilangnya kayak dia tuh cinta suci, cintalah sama si Zainuddin. Iya. Berarti baru berani mengakui ya. Orang karena kan si Hayati ngerasa ini kan bukan perbuatan dosa. Dia nggak berzina, nggak gitu. Terus. Kan dilarang tuh sama si bapaknya. Si Hayati tetap pengen memperjuangkan mereka tuh. Enggak kok, cintanya. Cinta ini cinta suci kok, kita nggak macam-macam di desa ini juga. Emang kenapa kalau misalnya dia latar belakangnya bukan Minangkabau asli sini, gitu-gitu lah pokoknya ngebantah si bapaknya lah. Si bapaknya juga udah pokoknya mutlak lah, nggak bisa dibantah dia. Pokoknya dia bilang harus ngejauh. Pokoknya kamu harus ngejauh dari si Zainuddin. Nah, cinta terlarang berarti ini. Iya, cinta terlarang karena sukunya. Hanya karena perbedaan suku ya. Iya, benar. Nah, si Zainuddin juga dengar maksudnya tahulah gosip-gosip dia juga dekat sama si Hayati dari penduduk desa situ. Terus akhirnya si Zainuddin disuruh, "Dah, kamu tinggalin Batipuh ini aja. Pindah ke kemana kayak gitu, ke sekitaran Padang juga." Tapi intinya
pindahlah dari sini, dari Batipuh. Jangan di sini. Iya, jangan di sini lagi. Zainuddin juga sama kayak Hayati, awalnya nolak, nggak mau, Iya, karena dia ngerasa juga sama, ini kan gua nggak ngelakuin dosa, nggak macem-macem gitu. Akhirnya singkat cerita, pas si Zainuddin udah prepare pengen pergi dari Batipuh situ, ketemu tuh sama si Hayati di pinggir danau ya, kata pertama si Ahmad ngasih surat tuh sama Payung di situ. Karena kan si Zainuddin emang sering nulis syair di situ, melamun di situ, mikirin nasib di situ. Pokoknya tempat favoritnya si Zainuddin lah di situ. Ya, terus si Hayati tahu nih pasti si Zainuddin Ini sebelum di pergi sini pasti nih. di sini dulu. Iya. Nah, akhirnya ketemulah mereka di pinggiran danau situ. Terus Maka saling kayak ngungkapin perasaannya masing-masing. Mereka nggak pengen pisah. Tadinya si Hayati sampai nangis. Terus sampai si Hayati ini bersumpah atas nama Tuhan kalau misalnya si Zainuddin ini adalah suaminya di dunia ini. Kalau misalnya nggak bisa di dunia ini, di akhirat kelak. Gitu. Iya. Si Zainuddin bilang, "Ih, berat bener sumpah kamu Hayati." Iya. Tapi ya, udah sepercaya itu iya, iya, kalau nggak di dunia di akhirat. Oke, Itu si Hayati bilang nggak apa-apa, ini emang murni perasaan aku tulus buat kamu gitu Zainuddin. Luar biasa Hayati. Iya, nah si Zainuddin ikut tersentuh dong, dia ngedengar si Hayati bersumpah kayak gitu. Kita pun membaca juga Iya benar, pasti ada tersentuh banget ya. Deep iya, banget. benar. Oke. Terus si Zainuddin nih sebelum dia pergi dari Batipuh, dia mintalah salah satu barang si Hayati buat kayak ibaratnya kenang-kenangan lah buat dia mengenang si Hayati. Iya. Akhirnya dikasih lah selendangnya si Hayati itu dikasih ke si Zainuddin. Nah, singkat cerita pergilah udah tuh mereka berpisah. Udah haru-harunya si Zainuddin ini pindah dia ke Padang Panjang. Padang Panjang. Zainuddin. Iya, pindah dari Batipuh ke Padang Panjang. Berarti itu banyak lokasi yang pindah-pindah boleh ya? Iya benar. Kan sebenarnya kayak Zainuddin kayak perantau lah ibaratnya. Iya. Ngerantau dia. Dia ke Padang Panjang. Dia tinggal di sana itu sama Ma'ana. Ma'ana masih ada kerabatnya. Siapa tuh Ma'ana? Sama ibaratnya kayak Mande Jamilah, masih ada kerabat sama si bapaknya Zainuddin ini. Gitu. Nah, dia pindah ke Padang Panjang tinggal sama si Ma'ana ini. Dia ketemu juga tuh sama Bang Muluk, anaknya si Ma'ana ini. Cuman si Bang Muluk ini dia tuh kelakuannya nggak bener lah. Berarti sepupu ya? Iya, ibaratnya si bisa dianggap kayak gitu. Cuman si Bang Muluk ini namanya? Bang Muluk nama anaknya. Iya, Muluk. Dia nggak bener lah hidupnya lah, kayak suka judi lah, suka taruhan lah gitu-gitu. Preman lah, iya preman pasar lah disebutnya, preman pasar kalau di sono. Diceritain dia preman pasar. Iya, tapi walaupun dia di luar sana preman pasar, tapi dia tuh kalau misalnya kayak sama Zainuddin, dia tuh benar kayak nganggap dia kayak benar-benar saudara dia, guru. Kalau di novelnya disebutnya dia guru, manggil si Zainuddin. Guru. Karena Zainuddin kan itu orang benar gini, makanya dianggapnya guru sama si Muluk, Bang Muluk. Berarti bukan berarti si Zainuddin dijahatin ya? Iya, enggak. Dia sebenarnya baik hatinya si Bang Muluk ini. Cuman ya sikapnya cuman suka ini aja judi gitu-gitu. Salah pergaulan. Iya, salah pergaulan lah di sana. Terus si suaminya Ma'ana ini pas kebetulan lagi baca koran nih. Terus di koran itu ada berita kalau salah satu penulis karyanya itu ditaruh lah di koran situ. Karyanya salah satu penulis, lupa siapa karyanya itu, pokoknya adalah ditaruh di koran situ. Nah, si suaminya Ma'ana ini bilang nih ke si Zainuddin, nih kamu kan suka nih nulis syair gitu-gitu. Coba nih kamu bikin karya, siapa tuh nanti dimuat di koran sini nih, biar lumayan buat tambah-tambah penghasilan kamu gini-gini gitu. Nah, disupport tuh sama semuanya, sama Ma'ana, sama Bang Muluk juga disupport. Nah, akhirnya mereka Zainuddin nulis lah tuh syair-syair banyak. Nah, sampai akhirnya dimuat nih karyanya dia di koran situ. Akhirnya bisa tuh, akhirnya tuh jadi kayak pekerjaan dia lah, jadi nulis kayak pengarang gitu. Terus pindah lagi nih scene-nya ke si Hayati. Si Hayati itu kan dia kan juga punya teman nih, teman di Padang Panjang juga nih, di tempat si Zainuddin tinggal situ. Punya teman juga. Punya teman, namanya si Khadijah. Mereka juga sering mengirim surat lah, gitu, kayak nanya kabar lah di sana gimana. Berarti komunikasi kagak terputus ya? Enggak, tetap walaupun mereka jauh jarak, iya tetap surat menyurat gitu. Nah, terus lewat si Khadijah tadi tuh. Nih, cuman si Khadijah tuh bilang nih kalau di Padang Panjang tuh lagi mau ada event namanya kayak pacuan kuda. Kayak pesta malam kayak pesta rakyat lah. Pesta rakyat gitu-gitulah mirip.
diundanglah si Hayati ini, ayo datang dong ke sini ke Padang Panjang. Panjang. Kan si Khadijah juga tahu nih kalau misalnya si Hayati dekat sama si Zainuddin, karena kan mereka di surat itu tuh si Hayati juga ceritain lagi suka sama laki-laki namanya Zainuddin, cuman sekarang dia di Padang Panjang. Terus si Khadijah kepikiran yaudah kesini aja, siapa tahu nanti ketemu sama si Zainuddin. Mumpung ada pesta rakyat nih. Iya, mau ada gitu kesempatan juga nih, ada pesta rakyat bisa datang nih. ya. Terus Akhirnya Hayati izinlah ke bapaknya. Oke, akhirnya diizinin ke sana. Dikasih waktunya cuma 10 hari di Padang Panjang. oh dikasih waktu. Dikasih waktu sama bapaknya cuma 10 hari di Padang Panjang. Dia akhirnya pindah lagi dia ke Padang Panjang situ bersama mak tanggal 5, maknya, mak angkatnya. Oke, Berdua. ya. Tinggalnya itu sementara nginepnya di rumahnya si Khadijah nih. Nah, si Khadijah ini dia itu udah kayak apa ya? Udah kayak modern lah. Bukan kan kalau si Hayati ini kan masih kayak desa banget lah, masih kayak beda ya. iya beda banget, beda ya? beda banget pergaulan juga di sana di Padang Panjang si Khadijah. Oke. Kayak sama orang-orang Belanda gitu kan, masih zaman Belanda tuh, Oh, iya, 1930-an tuh masih zaman Belanda. Dia juga ngobrol sama itu orang Belanda. Terus sampailah si Hayati sama mak tanggal 5 di Padang Panjang di rumahnya si Khadijah. Disambut tuh sama Khadijah sama maknya Khadijah. Udah nginep sini-sini cerita-cerita. Terus akhirnya pas lagi ini singkat cerita datang nih si Ajis. Ajis ini sepupunya si Khadijah, kakak-kakak sepupunya si Khadijah. Kakak sepupunya Khadijah. Oke. Datang sama teman-teman Belandanya tuh. Oh, sama teman-teman. Iya, kan mereka kan ibaratnya hidupnya berkecukupan lah. Mampu Iya, gitu. iya. Terus Mereka datang nih sama si Ajis datang sama teman-teman Belandanya. Terus ketemu nih saling ngeliat nih si Hayati sama si Ajis. Si Hayati tadinya nggak ngegubris kayak cuman oh yaudah kayak biasa aja. Cuman si Ajis bilang, nah si latar belakang si Ajis nih dia tuh nggak bener lah pokoknya orangnya, suka main perempuan, suka ngejudi juga, pokoknya nggak bener lah gitu. red flag. Iya red flag gitu kalau sekarang mau ngomongnya ya red flag gitu. Terus si Hayatinya kayak pas ngeliat si Ajis kayak biasa aja gitu, kayak nggak ada getaran apa gitu. Beda masih Beda pas dia ngeliat Zainuddin. Cuman si Ajis kayak ngeliatnya kayak lumayan tertarik nih gitu kan, si Ajis tuh emang suka cewek ya. Iya gitu, suka main cewek. Ngeliat kayak si boleh Ajis, juga nih. Ajis naksir nih Hayati nih. Cuman dia tuh naksirnya cuman sekedar oh yaudah kayak dia si Hayati cantik, udah sekitar gitu doang, belum kayak serius pengen cinta gitu-gitu belum. Terus. Nah singkat cerita datanglah mereka ke pesta rakyat itu tuh, pesta pacuan kuda. Beramai-ramai itu tuh. Beramai-ramai tuh sama ada Khadijah, si Hayati, Ajis sama teman-teman Belandanya tuh datang. Pas lagi di perjalanan situ, pas mau nyampe ke pacuan kudanya itu, ketemulah sama si Zainuddin. Oh ya sebelumnya si Hayati itu udah ngasih tahu si Zainuddin kalau dia bakal ke Padang Panjang lewat surat. Iya. Jadi si Zainuddin juga udah prepare nih sebelumnya nih, bakal ketemu si Hayati nih di pacuan kuda. Nah singkat cerita ketemulah mereka di pacuan kuda itu. Cuman si Zainuddin ngelihat si Hayati kok kayak tampilannya beda nih, karena kan dia tinggalnya sama si Khadijah nih. Jadi dia dipermak kayak bajunya gini, jadi ikut kayak modern banget. Jadi si Zainuddin tuh nggak kenal si Hayati kan, tadinya si Hayati kayak pakai kebaya, pakai selendang gini buat nutupin kepalanya, pokoknya nutup aurat lah, nggak terbuka. Nah pas si Zainuddin ngelihat di pacuan kuda ini ngeliat si Hayati, kok beda, kok dia begini. Iya, udah mana dia dekat sama si Ajis tuh sama teman-teman cowok-cowoknya gitu. Kayak ramai itu ya cowok-cowok. Iya, gitu. Si Zainuddin kira, kok jadi gini banget si Hayati gini. Akhirnya mereka ketemu cuman saling ngeliat doang. Udahlah, singkat cerita mereka nonton pacuan kuda gini-gini selesai. Tapi dia si Zainuddin ini langsung nyamperin si Hayati apa gimana? Nyamperin si Hayati, kan tadinya si Hayati nggak ngeliat si Zainuddin nih. Nah si Zainuddin tuh ngeliat duluan si Hayati. ngeliat duluan. Si Zainuddin duluan yang ngeliat. saling lihat. Nah dipanggil lah Hayati. Nah setelah beberapa kali kan rame tuh, rame. Awalnya mungkin sekali dua kali nggak kedengeran tuh. Baru pas beberapa kali dipanggil si Hayati baru nengok. Nah pas di pertemuan itulah mereka saling ngeliat, si Zainuddin langsung kok punya pikiran kayak gitu. Iya, Hayatinya kok jadi berubah gini-gini gitu. Tapi akhirnya dia nonton bareng. Enggak, beda. Si Zainuddin nonton sendiri, si Hayati nonton sama Khadijah sama si Ajis. Yang rame-rame itu. Bener. Nah, si Ajis tuh kayak taruhan lah mereka sama teman-temannya tuh, kuda siapa nih yang ini yang menang gitu. Kan si Ajis kayak nggak bener lah gitu. Terus udahlah, akhirnya singkat cerita si Hayati udah tuh habis tuh masa waktunya di Padang Panjang udah 10 hari. Udah 10 hari, oke. Jadi dia otomatis harus balik dong ke Batipu lagi. Si Zainuddin ngirim surat tuh akhirnya ke si Hayati, ngungkapin lah dia kayak kekecewaannya gitu ke si Hayati. Kok kamu kayak berubah gitu, pakaiannya, terus bergaulnya sama cowok-cowok gitu. Si Zainuddin bilang kayak aku nggak suka kamu kayak gini. Biasanya juga pakai selendang, pakai kebaya, nutup aurat gitulah intinya.
Nah, Sopan lah iya pakaiannya. sopan. Si Zainuddin ngungkapin tuh perasaan kecewanya ke si Hayati. Si Hayati yang bacanya juga kayak ngerasa kayak ngerasa sedih juga, kenapa gua kayak gini, kayak berubah gitu. Terus si Khadijah kan, si Hayati kan bacanya masih di itu tuh, masih di Padang Panjang. Oh, ini sebelum dia pulang. Oke. Sebelum dia pulang. Oh, sebelum dia pulang ke ininya. Iya, sempat itu si Zainuddin ngirim surat ke si Hayati. Iya, iya, iya. Dilihat, Karena masih deket ya. akhirnya dilihat lah tuh sama si Khadijah. Tadinya si Hayati tuh pengen ngumpetin, nggak pengen si Khadijah ngeliat. Oh, ketawa. Akhirnya ketahuan lah, dipaksa, diambil paksa suratnya sama si Khadijah ini. Terus si Khadijahnya baca tuh surat dari Zainuddin. Iya. Terus dia kayak marah, kesel gitu. Sama si Zainuddin. Iya, masih Zainuddin. Ini siapa orang, kayak kuno banget sih pikirannya, kayak Kok ngatur-ngatur lu iya, sih, ngatur-ngatur gitu lu, suami bukan, apa bukan. Terus? Ngapain dia ngatur-ngatur lu? Terus si Zainuddin lagi. Si Hayatinya bilang masih ngebela si Zainuddin tuh. Oh. Enggak kok, dia tuh emang emang agamanya bagus lah dia. Ini Oke. niatnya baik kok buat gua, emang Iya, nggak pengen iya. auratnya kebuka biar nggak dilihat laki-laki lain. Terus? Tapi si Khadijah karena dia emang udah pikiran udah modern, Ya, nggak beda terima ya. dia, iya beda, nggak Beda. terima. Pokoknya dia nolak lah hubungannya si Hayati sama si Zainuddin ini. Oke, terus? Nah, baru tuh si Hayati sama si Matang Alima pulang ke Batipu. Pulang nih dia ceritanya. Pulang. Nah, si Khadijah ini kan dia kan udah nggak suka tuh sama si Zainuddin Ya, karena ya, dari ya. suratnya ini Ya, gini-gini kayak ngerasa di peralat lah pokoknya si Hayati. Ya, ya. Terus dia ngomong nih sama si Ajis, si kakak sepupunya ini. Itu tuh si Hayati masih sendiri, ibaratnya kayak mau dicomblangin gitu, mau dicomblangin si Hayati sama si Ajis. Si Ajis tadinya nggak mau karena dia tuh pengennya bebas, nggak pengen terikat pernikahan. Dia masih pengen seneng-seneng lah, Iya, kayak iya, judi iya. lah gini. Iya, Pokoknya nggak iya. diatur-ngatur, dia lah pengen hidup sendiri. Iya, iya. Terus? Cuman kayak diyakinin gitu sama Khadijah, sama mamanya si Khadijah juga. Oh. Udahlah, kamu udah umur segini, mau sampai kapan kayak gini terus hidupnya? Iya, iya, iya. Biar kamu bener lah hidupnya, gini-gini biar nggak judi lagi gitu-gitu. Terus? Akhirnya si Ajis berubah pikiran lah. Oh yaudah deh, Bener nggak juga apa-apa. ya. Iya bener juga, nggak apa-apa lah, gua nikah aja. Toh Hayati juga cakep kok, nggak jelek-jelek Iya, banget. Terus orang terpandang lagi di Batipu sana. Terus? Akhirnya tinggal cerita si Ajis ini pengen ngelamar si Hayati. Nah, si Zainuddin ini karena dia ngerasa udah ngeliat nih pas di pacuan kuda itu si Hayati sama si Ajis, dia jadi ngerasa kayaknya gua nggak bisa diem-diem gini terus nih, gue juga harus ngelamar dia. Oh. Harus ngelamar. Iya, iya. Nah, jadi kalau di Minangkabau tuh kalau nggak salah kayak ada adatnya gitu di Adat kalau apaan mau tuh? adat, gue juga agak lupa sih. Pokoknya ada adatnya gitu kalau misalnya mau meminang perempuan di Minangkabau harus ada adatnya gitu. Jadi nggak sembarangan gitu. Oh, iya, iya, iya. Gitu. Nah, si Ajis itu ngelakuin adatnya itu. Ada persiapan Ada lah persiapan ya. iya, sebelum dia meminang si Hayati ini. Terus? Nah, sementara si Ajis kan juga pengen ngelamar si Hayati nih. Cuman dia kan orang Minangkabau juga, cuman kan ada Makassar. Cuman dia kan Si Zainuddin. iya, si Zainuddin. Ya. Cuman dia kan lamanya di Makassar tuh. Jadi dia kayak nggak tahu gitulah apa adat-adatnya harus ngapain lah kalau Masih pengen belum ngelamar. ngerti lah Masih ya. belum ngerti. Iya. Nah, Terus? dia tuh udahlah dia modal nekat aja lah, modal nekat. Dia ngelamarnya itu lewat surat. Lewat surat. Lewat surat. Di suratnya itu isinya pokoknya intinya tuh dia pengen ngelamar si Hayati, pengen meminang dia jadi istrinya. Iya. Gitu. Nah, akhirnya kabar dari si Zainuddin sama Ajis yang mau ngelamar si Hayati ini kedengeran lah ke si bapaknya nih, ke kepala desa ini, bapaknya si Hayati. Terus? Akhirnya bapaknya si Hayati tuh dia tuh sebenarnya udah mutusin kalau misalnya lamaran yang diterima itu pasti si Ajis. Karena Karena kan si Ajis kan ada ngikutin cara lah iya, dia ngikutin cara udah gitu kan si Ajis juga persiapan. ya Minangkabau asli. Terus si Ajis juga dia tuh orang mampu lah, orang berkecukupan. Latar Jadi belakangnya jelas. latar belakangnya jelas. Si Hayati Oke. nggak bakal menderita lah sama si Oke, Ajis. Oke. Gitu. Terus? Nah, akhirnya jadi kan tapi kan sebelum dia menerima lamaran gitu, dia tuh ngumpulin tuh kayak nini mamanya lah ibaratnya, kalau di sana tuh kayak tetua-tetuanya lah gitu buat ngumpulin di rumahnya si kepala desa itu buat Oke, nentuin terus. ini lamaran siapa nih yang bakal kita terima nih, si Zainuddin apa si Ajis. Padahal mereka udah tahu tuh pasti si Ajis yang diterima. Cuman buat kayak formalitas lah, musyawarah gitu. Ngehargain doang. Iya, ngehargain gitu. Terus? Mereka udah akhirnya berunding, akhirnya dipanggil lah si Hayati. Mereka mutusin kalau pinangannya si Ajis lah yang mereka terima, si Zainuddin ditolak. Jadi keputusannya bukan berdasarkan si Hayati, berdasarkan bapaknya ini. Iya, tapi pas kan si Hayati kan dipanggil nih sama si bapaknya nih buat ngasih tahu nih lamaran yang diterima tuh si Ajisnya. Iya, terus? Kamu tetap ditanya kayak basa-basi gitulah ibaratnya. Cuman padahal mah tetap aja harus sama si Ajis. Iya, terus? Ditanya sama si Hayati, kamu maunya nikah sama siapa, Zainuddin apa sama si Ajis?
si Hayati otomatis pasti sama Zainuddin dong. Iya. Kan dia kan cintanya sama si Tapi Zainuddin. dijawab tuh sama Zainuddin. pokoknya Dijawab gitu. sama si Hayati. Saya pengennya nikahnya sama si Zainuddin. Oh, iya, gitu. iya. Saya Terus, udah cinta sama dia. Iya, iya, iya. Gitu-gitulah. Berantem lah tuh akhirnya kayak sama bapaknya. Enggak, si Zainuddin itu enggak jelas asal usulnya. Dia juga orang miskin ibaratnya gitulah, enggak ada. Inilah enggak jelas Latar penghasilan. belakangnya nggak jelas. Iya. Kamu sama Aji saja yang orang Minangkabau asli, terus orang mapan udah sukses lah di sana. Ya, terus Nah, ya, Hayati nangis-nangis tuh. Terus ya udahlah mau nggak mau gimana lagi, dia mau nolak pun percuma, dia nggak punya kuasa, yang punya kuasa kan bapaknya. Iya, iya. Ya udah dia mau, ya udah saya terima pinangannya si Ajis. Ya udah tuh akhirnya udah akhirnya gimana tuh? akhirnya nikah Nikah itu ya? si Zainuddin lagi, si Hayati sama si Ajis nikah tuh Berarti si mereka. Hayati ngelanggar janji ya dong? Nah itu Janji kepada si Zainuddin ini sebelumnya kan, itu. Nah kan si Zainuddin itu kan dia kan ngirim lamaran ini kan lewat surat ya. Iya. Lewat surat. Nah dibalaslah suratnya itu sama si bapaknya si Hayati. Oke. Kalau lamaran dia ditolak, Oh. kecewa dong, Iya. sakit hati dia. Tapi dia masih kayak percaya ini tuh sebenarnya dia tuh dijodohin, dia dipaksa Iya, iya, nikah. iya, iya. Karena kan yang ngebahas kan bapaknya nih, bukan kemauan si Hayati. Oke. Iya. Si Zainuddin percaya itu. Iya masih positif tuh dia pikirannya. Oh ini Terus? bukan, masih dipaksa. Nah terus akhirnya datanglah suratnya dari si Hayati. Hayati juga nulis surat ke si Zainuddin. Oh, jadi abis surat dari bapaknya, surat si dari Hayati. ini datang nyampe nih ke Iya, Zainuddin nih. Terus? nah isinya itu intinya itu tentang enggak kok ini pernikahannya bukan karena atas dasar paksaan, ini emang karena dari hatinya Hayati sendiri. Lah kok gitu? Nah itu makanya si Hayati tuh pengen udahlah pokoknya kamu cari aja perempuan yang lebih baik dari saya. Oh. Ke si Zainuddin. Kok dia Hayati begitu sih? Nah iya, nah si Zainuddin yang baca surat itu, wah Sakit langsung hati sakit dong. hati dong, patah hati, Iya, dia iya. ngerasa dikecewakan, ngerasa Iya. dibohongi, padahal kan apalagi Tadinya dia masih positive thinking kan? iya, Oke, apalagi terus? si Hayatinya udah sumpah kalau dia bakal jadi suaminya si Hayati. Oh, iya. Terus. Sakit hati, akhirnya dia kayak meriang lah, dia tuh kayak sakit-sakitan lah pokoknya, nggak mau makan lah, nggak mau minum gini. Oh. Nah si Ma Ana nih, Ma angkatnya nih yang tinggal di Padang Panjang, bingung tuh kelimpungan. Sampai dia manggil Bang Muluk tuh buat kayak, ayo lu bujuk dia Iya, supaya mau makan gini-gini, supaya nggak, pokoknya masih hidup lah terus lah. Akhirnya dipanggil lah dokter ke rumahnya Ma Ana ini buat kayak Dokter. ngobatin si Zainuddin ini. Oke, terus? Nah dokter sampai lah, tapi pas dokternya bilang ini mah bukan kayak penyakit demam atau segala macamnya lah, ini mah penyakit cinta, penyakit hati gitu. Nah si Zainuddinnya juga pas lagi di kasur tuh kadang kan terbaring doang tuh, nggak bisa ngapa-ngapain, males lah pokoknya, kayak nggak ada Iya, gairah iya, hidup, iya. udah nggak semangat hidup. Terus? Dia pokoknya dia ngigo Hayati gitu, pokoknya dia ngigo banyak lah, ngigo sama Base, dia pengen pulang ke Makassar lagi karena udah malam, udah nggak kuat tinggal di situ, udah pengen pokoknya pindah aja. Terus? Meriang, terus dia juga ngigoin Hayati gini-gini. Sampai sebegitu Sampai stresnya sebegitu, ya? iya, sampai sebegitu stresnya si Iya, Zainuddin. karena ya udah dikasih kepercayaan. Iya benar. Udah dijanjiin segala Benar, macam. iya, tapi malah dikecewain. dikecewain sama si Hayati. Oke, Nah, oke. terus si dokternya bilang, coba deh kalian panggil si Hayati, suruh datang ke sini, setidaknya buat semangatin si Zainuddin lah, tenangin gitu. tenangin. Nah, sementara si Hayati itu udah nikah nih posisinya sama si Ajis udah ini. nikah. Udah dilangsungkan pernikahan mereka berdua, si Ajis sama si Hayati. Terus sampailah si Hayati dengar kabar Zainuddin sakit gini-gini. Nah, dia pengen ke Padang Panjang, ke rumah mana pengen nemuin si Zainuddin. Cuman si Ajisnya ini kayak nggak mau, kayak ngapain sih lu ke Ngelarang. sono? Iya, ngelarang gitu. Ngapain lu ke sono nemuin Zainuddin? Lu kan udah istri gua, udah sah gini-gini. Terus udahlah akhirnya singkat cerita, udah akhirnya melunak juga tuh hatinya si Ajis. Oke, kita berdua ke Padang Panjang nemuin si Zainuddin. Terus. Datanglah si Hayati sama si Ajis di Padang Panjang ke rumahnya Mana. Dipanggil lah si Zainuddin sama si Hayati. Zainuddin. Tadinya berapa sekali dua kali nggak mau nengok tuh si Zainuddinnya, karena ngira itu cuman kayak Tapi si maknya Zainuddin tahu si Hayati mau datang. Nggak tahu. Nggak tahu. Yang tahu tuh itu dokternya nyuruh Ma Ana sama Bang Muluk tuh Oke. manggil si Hayati. Terus. Kan si Hayati udah di kamarnya tuh, di kamarnya si Zainuddin. Dipanggil lah Zainuddin. Berapa kali nggak nengok tuh, sampai kira berapa kali gitu baru si Zainuddin nengok. Dia denger kayak Kaget dong. kaget, wih ada Hayati, terus dia langsung kayak ngigo, kayak pokoknya kayak ngiranya itu dia bakal nikah sama si Hayati, karena udah kayak stres gitu. Iya dia udah Sampai berhalusinasi. sampai kayak halu gitu. sampai halu dia. Terus.
Hayati, ayo kamu kenapa pakainya masih kayak gini? Kenapa nggak pakai kayak pokoknya kayak baju adat Minang gitu? Iya, Ayo, iya. kamu kok belum ganti baju? Kita kan sebentar lagi mau nikah, penghulunya ini. Nah si dokternya itu dikira penghulunya. Ayo penghulunya udah ada di sini nih. Ayo kita cepat-cepat nikah gini. Terus. Sampai si Hayatinya sama Hayati nangis tuh, nangis kayak dia ngerasa juga. Kasian. Iya ngerasa kasih itu juga dia ngerasa kayak apa namanya udah ngecewain. Bersalah. Iya bersalah karena udah kecewain si Zainuddin. Iya. Terus. Sampai akhirnya si Zainuddin ngambil lah tangannya si Hayati buat kayak dicium digini-giniin gitu. Nah terus di tangannya si Hayati itu ada kayak inai, kayak henna gitulah. Oke. Nah kalau di sana tuh tanda kayak gitu udah nikah, ceweknya udah nikah. Nah si Zainuddin ngeliat tuh si Hayati udah kayak gitu, langsung dilepas, langsung bilang, maaf Hayati, kamu udah istri orang ternyata. Udah langsung si Zainuddin ini lagi. Terus udah tuh disuruh keluar kalian semua dari sini, dari kamarnya. Marah ya? Iya marah. Terus si Hayati juga ditarik sama si Ajis, langsung pulang mereka ke Batipuh lagi. Terus akhirnya singkat cerita si Zainuddin akhirnya udah mulai kayak semangat lagi nih, maksudnya udahlah mau sampai kapan gini-gini terus. Iya. Mau sampai kapan gue gini-gini terus. Dia ngapain gue gini terus toh. Si Hayati juga udah punya orang, udah istri orang. Lupain lah. Lupain ya. Terus akhirnya dia ngobrol tuh sama Bang Muluk. Dia walaupun udah kayak pengen ngelupain si Hayati, dia masih tetap pengen ngepastiin lah masa depannya si Hayati. Kan si Ajis ini kan tukang mabuk, penjudi, main cewek juga. Tapi masih kayak merhatiin iya, lah ya. Dia nyampe nih ke Bang Muluk. Bang Muluk kan preman pasar tuh. Jadi koneksinya dia kenal banyak orang nih. Iya. Dia pengen minta tolong sama si Bang Muluk. Bang Muluk, tolong dong cari tahu latar belakangnya si Ajis gini-gini. Dia ngebahagiain si Hayati enggak? Gitu. Si Hayati menderita enggak sama si Ajis gini-gini? Bahagia enggak nih? Iya, Terus sama Bang Muluk dibilang, nggak usah ngapain kamu, dia udah milik orang lain, udah kamu lupain lah. Dia ngapain, dia udah bini orang, mau dia bahagia atau enggak, intinya dia kan udah urusan si Ajis lah, kamu nggak usah mikirin ini. Begitulah cinta ya, si Zainuddin sampai udah sekecewa itu tapi masih tetap merhatiin. Iya, benar. Nah, si Zainuddin tadinya pengen tetap kan nih, kan Bang Muluk nolak tuh, nggak pengen nyari tahu si latar belakang si Ajis, padahal si Bang Muluk itu udah tahu tuh dia tuh latar belakang si Ajis, kalau dia nggak benar orangnya, karena kan ya dia kan penjudi, si Ajis juga penjudi, pasti kenal dong. Iya, oke. Ya gitu. Terus si Zainuddin pengen apa saya aja yang nyari tahu ini, nggak usah ngapain, kamu daripada masih mikirin si Hayati, mending kamu nulis aja share, kamu benerin, kamu bagusin gini share-nya. Kan si Zainuddin ini penulis syair tuh, suka nulis karangan gini-gini. Terus dikasih tau lah, ayo kita ngebenerin nasib ke Jakarta, Batavia kalau zaman dulu masih namanya. Si Zainuddin buat kayak ke penerbit gitu-gitu buat supaya seriusin di bidang dia. Di bidang dia. Si Bang Muluk juga pengen berubah nih. Dia juga nggak mau dong jadi preman pasar mulu. Dia pengen berubah hidupnya, pengen supaya jadi lebih baik. Gitu. Nah, akhirnya yaudahlah mereka akhirnya kayak bersumpah gitu. Kita sahabat sejati ya, kita sahabat selamanya. Pokoknya kamu makan apa itulah yang saya makan gitu. Nah, akhirnya singkat cerita mereka sampailah di Batavia di Jakarta. Gitu. Nah, udah beda scene nih. Udah pindah lagi nih dari Padang Panjang ke Batavia. Terus. Nah, di Batavia ini si Zainuddin bener-bener dia menggeluti banget dunia karya itunya tuh sastranya dia. Jadi penulis lah gini-gini sampai akhirnya dia nerbitin satu novel. Judul novelnya itu Terusir. Si Zainuddin ini ceritanya berhasil dia jadi kayak penulis novel gini, terkenal lah ya di Jakarta. Berhasil nerbitin novel nih, judulnya Terusir. Tapi di novelnya itu pengarang kan biasanya ada nama pengarangnya nih. Dia nulis pengarangnya itu cuma Z doang. Jadi dia inisial doang, dia nggak mau nama dia ditulis di situ, dia pengen udah Z aja gitu. Kan novelnya Terusir itu kan isinya kayak tentang perjalanan dia lah selama ini. Dari dia di Makassar dianggapnya orang Minangkabau, terus giliran ke Minangkabau dia malah disebut orang Makassar. Gitu-gitulah pokoknya. Nah, sampai terus pindah ke scene-nya di rumah Hayati. Datang si Laras ini yang pertama, yang itu tuh yang dipinjemin payung sama si Zainuddin di awal. Itu dia main lah ke rumahnya si Hayati yang baru nih sama si Ajis. Terus si Laras ini kayak nyaranin si Hayati, kamu daripada di sini, kan dia kan ditinggal sama si Ajis nih. Ajisnya kan kerja keluar kota kemana lah. Ditinggal si Hayati. Jadi kayak gabut lah si Hayati di rumah doang sendirian gini. Dikasih saran sama si Laras, Hayati, mending daripada kamu nggak tahu di rumah mau ngapain, mending kamu baca ini novel lagi ngehits lah ibaratnya di zaman itu. Ini novel kamu baca aja. Novel karangan sih Zainuddin itu. Kamu baca nih aja, ini ceritanya sedih banget.
dia pokoknya si Laras ini udah baca berkali-kali lah, pokoknya sampai tersentuh hatinya, sampai nangis-nangis. Iya, akhirnya dibaca lah tuh sama si Hayati, terusir gini-gini. Oh, dia juga sempat mikir, ih kok ceritanya mirip banget nih sama si Zainuddin sama kisah dia juga. Gini-gini. Ngerasa gitu ya? Ngerasa, kayak ngerasa. Iya, tapi dia masih, oh yaudah ini mah paling cuma kayak kebetulan doang. Gak mungkin lah ini si Zainuddin yang nulis. Gitu-gitu. Nah, akhirnya si Zainuddin ini kan dia kan udah jadi penulis novel tuh. Oke. Dia makin terkenal lagi tuh. Nah, sampai akhirnya dia tuh ditawarin sama, aduh gue lupa, pokoknya dia tuh ditawarin ke Surabaya. Intinya buat kayak makin melebarkan karirnya lah sebagai penulis novel itu. Dia pindah ke Surabaya. Biar makin berkembang lah. Makin berkembang lagi, bener. Nah, terus dia pindah lah tuh sama si Bang Muluk di Surabaya, ke Surabaya. Dari Jakarta ke Surabaya. Pindah lagi tuh dia tuh ke Surabaya. Terus? Nah, pas di Surabaya itu dia tuh kayak pengen ditawarin, gue lupa, pokoknya dia sendiri yang inisiatif pengen ngebuka opera teater gitu, atau dia disuruh sama si penerbitnya ini gitu, ayo kamu buka opera tentang terusir ini, dari novel diadaptasi ke teater. Gitu. Terus kan di Surabaya itu. Nah, kebetulan si Ajis ini dia tuh kayak ada kayak tugas lah ibaratnya keluar kota ke Surabaya juga. Dibawa lah tuh si Hayati. Gue ngerti nih kayak plotter nih pas ini. Udah ketebak sih sebenarnya, cuman kan dibawa lah nih si Hayati sama si Ajis ke Surabaya juga. Pas di Surabaya itu si Hayati kayak dengar apa gitu dari koran atau dari mana, pokoknya ada kayak opera adaptasi dari novel terusir ini. Kan si Hayati novel yang udah terkenal ini. Iya, novel udah terkenal ini. Yang udah kan pernah gue baca nih. Bener, si Hayati ngerasa tertarik nih, kan gue kan udah baca novelnya nih. Iya, penasaran dia kalau di teaterin kayak gimana sih, dia penasaran. Diajaklah si Ajis ke teater itu, ke opera itu. Si Ajis tadinya nolak tuh, kayak ngapain sih nonton gitu? Iya, males gue ngapain. Akhirnya setelah dibujuk-bujuk sama si Hayati, oke lah yaudah, gue nurutin aja lah. Oke, akhirnya nonton lah mereka berdua ke opera situ. Terus akhirnya singkat cerita pertunjukan itu kelar pertunjukannya. Di akhir pertunjukan teater itu dimunculin lah si Zainuddin ini, si pengarang dari novel terusir ini. Si Ajis sama si Hayati kaget dong. Wah, ternyata di pikiran si Hayati, wah ternyata feeling gue bener nih. Oh iya, di feeling pengarangnya ternyata beneran si Zainuddin. Dia sempat mikir kan, wah jangan-jangan ini. Iya, tapi kan awalnya kan masih kayak nggak mungkin lah, pasti orang lain. Ternyata pas udah di teater itu ketemu mereka berdua, si Zainuddin sama si Hayati ini. Jadi di akhir teater itu ditampilin si Zainuddin. Pengarangnya siapa gitu. Iya bener. Datanglah muncul si Zainuddin ini. Iya di panggung itu. Iya bener. Sempat kayak tatap-tatapan lah pokoknya. Sementara si Hayati lagi nonton nih sama si lakinya. Iya, sama si Ajis. Gitu. Nah, terus setelah teater itu kayak Zainuddin itu kayak buka open house lah ibaratnya. Tapi pas si Zainuddin keluar dari panggung, jadi nih ngelihat di situ ada Hayati nggak lagi nonton? Ngelihat, dia cuman kayak sekedar ngeliat doang, udah. Pokoknya saling ngeliat udah selesai ya, gitu. Udah, okay. Nah, selesai dari teater itu, si Zainuddin ini buka kayak open house gitu kayak ibaratnya kayak ngundang-ngundang kolega-koleganya lah, kayak orang-orang yang pengen inilah gitu pokoknya. Nah, si Ajis sama si Hayati itu kebetulan juga datang ke rumahnya si Zainuddin ini. Berarti dia udah sukses ya? Udah sukses banget dia, Terus si Ajis kayak sempat ngobrol lah sama si Hayati, masih diem aja, soalnya kan dia kayak masih kayak malu lah ibaratnya, udah sempat ngecewain si Zainuddin. Yang ngobrol cuma si Zainuddin sama si Ajis. Si Ajis bilang, saya nggak nyangka ya dulu kamunya kayak belum nggak jadi apa-apa, sekarang udah sukses banget, udah penulis novel ya, udah keren lah ibaratnya, jadi orang. Si Zainuddin bilang, enggak lah, nggak ada apa-apanya lah, ini mah biasa aja gitu, masih rendah hati si Zainuddin. Rendah untuk meroket. Nah, akhirnya singkat cerita udahlah pulang tuh si Hayati sama si Ajis ke rumahnya. Nah, akhirnya udah kira itu, terus si Hayati itu akhirnya tahu lah kalau misalnya si Ajis itu kayak suka mabuk lah, suka judi lah, suka main cewek lah. Baru ketahuan di situ. Iya, Terus akhirnya dia udah si Zainuddin lagi. Si Ajis itu udah mulai main tangan lah ke si Hayati. Oh, kasar nih. Udah kasar. Soalnya kan dia udah stres nih. Dia di kerjanya juga udah dipecat dia tuh. Gara-gara dia kayak ngutang mulu buat judi dia. Jadi si Hayati jadi pelampiasan ya. Jadi pelampiasan karena udah kesel gitu-gitu. Sampailah suatu hari rumah mereka didatangin sama rentenir. Karena gara-gara utang si Ajis ini, suruh bayar si Ajis. Ayo bayar gini-gini. Si Ajis kan sementara bandanya tuh harta-harta mereka udah pada habis, udah pada dijual sebelum-sebelumnya, udah nggak ada lagi yang tersisa. Terus? Akhirnya mau apa lagi nih? Ya udah, si rentenir itu akhirnya udah, kamu kalau misalnya nggak bisa bayar, saya geledah rumahnya, saya ambil semua harta-harta rumahnya. Pokoknya rumahnya diambil lah sama si rentenir ini.
Nah si Ajis sama si Hayati otomatis nggak punya tempat tinggal dong di Surabaya itu. Terus si Ajis kepikiran, ya udahlah, kan ada si Zainuddin nih yang ini. Nah akhirnya dia datanglah ke rumahnya si Zainuddin, pengen numpang tinggal di sana. Iya, nggak tahu diri emang si Ajis ini. Si Hayati mau nggak mau dong ngikutin si Ajis. Kalau dia nggak ngikutin mau gimana lagi? Terus. Akhirnya mereka berdua datanglah ke rumahnya si Zainuddin buat malu, numpang. Iya, buat numpang tuh ke rumahnya si Zainuddin. Si Zainuddin karena dia rendah hati, walaupun dia sempat kecewa sama si Hayati, tetap dia legowo gini nih, tetap kayak ngizinin mereka buat tinggal sementara di rumahnya si Zainuddin. Nah, pas lagi tinggal di rumahnya si Zainuddin itu kan si Hayati tuh kayak ngerasa nggak enak kan, dia kan numpang gitu, jadi dia kayak ngerasa ngelayanin si Zainuddin gini lah, ngelayanin kayak istri, tapi ngelayanin kayak sebagai istri, tapi cuman kayak nganterin kayak makanan, nanyain si Zainuddin mau udah makan apa belum, kayak gitulah, perhatian lah ibaratnya ke si Zainuddin. Nah si Ajis itu kebetulan pas lagi ini kayak udah sakit-sakitan tuh dia tuh, karena udah sakit-sakitan lagi, udah stres dia tuh, stres karena udah mikirin anjir ini gua udah nggak punya harta lagi nih, mana kerjaan udah dipecat, kagak ada kerjaan lagi. Nah akhirnya pas lagi sakit-sakit gitu ngumpul lah mereka tuh, si Zainuddin, Bang Muluk, Hayati sama si Ajis. Si Ajisnya kan lagi terkapar tuh di kasur, terbaring sakit tuh. Dia bilang lah ke mereka semua kalau dia pengen pergi ke mana gitu, kalau nggak salah masih di sekitar Surabaya dah kalau nggak salah, ngerantau, pengen nyari pekerjaan, pengen ngebenerin hidupnya itu. Cuman sama si Zainuddin itu dilarang karena kan si Ajis itu masih sakit-sakitan tuh, takutnya dia kenapa-napa. Berarti si Ajis ini sakit-sakitan di rumah Zainuddin ya? Iya, sebenarnya udah lama tuh dia sakit-sakitan, tapi dia tuh baru parah banget gitu pas di rumahnya si Zainuddin. Terus Kan dilarang tuh sama si Zainuddin, kamu nggak usah nyari kerja dulu. Nggak enak kan numpang terus kan Iya di rumah benar. orang, gitu. Kata si Zainuddin, udah nggak apa-apa, kamu di sini aja buat urusan keperluan kamu lain-lain sama Hayati biar saya yang tanggung. Pokoknya kamu sehat aja dulu, pikirin kesehatan kamu. Iya, emang rendah hati si Zainuddin ini. Terus si Ajis tetap kekeh tuh, enggak, gua pengen ngerantau tetap buat nyari pekerjaan, buat ngebenerin hidup lah, supaya nggak numpang terus di rumahnya si Zainuddin. Terus akhirnya si Ajis bilang ke si Zainuddin, selama dia ngerantau, dia nitip si Hayati. Jadi si Hayati ditinggalin di rumahnya si Zainuddin. Jadi nggak diikut sertakan ke ngerantau tuh sama si Ajis. Jadi si Ajis ngerantau sendirian. Ajis ngerantau sendiri. Jadi dia ninggalin si Hayati di rumahnya. Di rumah Zainuddin. Iya, di rumah Zainuddin. Terus si Zainuddin sebenarnya nggak keberatan. Terus dia nanya ke si Hayati. Si Hayati kan orangnya kan emang penurut aja. Yaudah dia ikutin kata suaminya. Gitu akhirnya yaudahlah, singkat cerita si Ajis ngerantau gini-gini, terus disuruh ngirim kabar lah kalau misalnya udah dapat pekerjaan ke Zainuddin, biar si Hayatinya nyusul dia. Terus si Zainuddin sama nih, si Hayati perlakuannya sama si Zainuddin masih kayak nganggapnya karena dia numpang nggak enak, dia kayak ngelayanin gitu lah, kayak makannya dimasakin, terus kayak dibawain kopi gini-gini. Nah sementara si Zainuddin ini kan masih mikir nih, enggak, lu kan udah bini orang nih, nggak baik nih, dia ngapain gini-gini. Tau gue juga ikhlas kok ngebantu lu, kenapa tinggal di sini. Cuma karena perasaan gak enak si Hayati gitu kan. Iya, nah si Hayati ini kayak ngerasa ditolak mulu kan, jadi dia kayak ngerasa nangis lah, sedih gini-gini. Sampai dia ketemu lah sama si Bang Muluk. Serba salah juga si Zainuddin sebenarnya. Iya benar. Nah kan dia kan ketemu tuh sama si Bang Muluk, dia curhat lah, kenapa sih Zainuddin kayak nolak bantuan dari saya terus gini-gini. Terus si Zainuddin lagi, Bang Muluk ceritalah, kayak ngasih tahu lah kesalahan-kesalahan si Hayati, mulai dari dia nikah, terus dia ngecewain si Zainuddin, katanya mau tetap sama si Zainuddin sehidup semati, ternyata malah nikah sama orang lain, gitu. Nah, tapi karena Bang Muluk kasihan juga ngeliat si Hayati kayak udah nangis gini-gini, dia juga si Hayati udah nyesel sama perbuatan dia dulu, diajak lah. Nah, oh ya lupa, kan di rumah itu tuh si Hayati sama si Ajis itu boleh tinggalin di kamar mana aja kecuali satu ruangan kerjanya si Zainuddin. Itu tuh nggak boleh dimasukin sama siapapun, cuman Zainuddin sama Bang Muluk doang yang boleh masuk situ. Oh gitu. Iya, nah akhirnya Hayati ini diajakin lah sama Bang Muluk masuk ke dalam ruang kerja itu tuh. Dikasih tau lah kenapa alasannya orang-orang pada dilarang masuk ke situ. Nah di situ tuh ada kayak figur, ada foto gede gitu, cuma ditutupin kain. Dibukalah sama si Bang Muluk, dibuka. Fotonya si Hayati gitu, ada tulisannya di bawahnya itu permata yang hilang. Oh gitu. Luar biasa. Alasan si Zainuddin ngelarang tuh karena dia nggak mau ada orang-orang lihat fotonya si Hayati. Si Hayati makin nangis kejer dong di situ, ngerasa makin bersalah lagi dia di situ, udah ngecewain si Zainuddin. Udah cinta mati si Zainuddin. Tapi gue sia-siain. Iya, tapi dia itu disia-siain. Nah terus akhirnya udah lewat hari berlalu tuh, Hayati dapat surat lah dari si Ajis. Dapat kabarnya bukan kabar baik.
kabar buruk. Kalau misalnya si Ajis ini meninggal. Oh gitu. Ya, dia tuh udah nggak kuat nih sama kehidupan inilah, pokoknya si Ajis tuh. Dia tuh bunuh diri, kayak minum obat gitu, overdosis lah. Bunuh diri? Bunuh diri dia si Ajis. Terus udah ngasih tahu itu surat ini gini-gini. Si Hayati bingung dong, dia gimana nih? Apa mau kemana nih? Dia masih tinggal di sini sementara suaminya udah nggak ada. Dia mau kemana nih? Masa pulang ke Batipu gini-gini. Akhirnya ngobrol lah dia sama si Zainuddin. Si Hayati sebenarnya dalam lubuk hatinya pengen tetap tinggal di situ sama si Zainuddin. Karena rasa kecewanya. Terus dia sebenarnya pengen masih cinta dia tuh sama Zainuddin. Sementara si Zainuddin itu nggak mau ini, walaupun di dalam surat itu tuh si Ajis talak si Hayati. Jadi kan di talak, terus si Hayati itu kayak diserahin lah ibaratnya ke si Zainuddin. Iya, suruh nikah lagi tuh sama si Zainuddin. Terus. Nah, si Zainuddin tuh kayak nggak mau, ibaratnya sakit hati dong. Lu dulu udah ngecewain gue berkali-kali. Kemana aja dari dulu. Iya, lu kemana aja dari dulu. Baru giliran sekarang baru pengen ini gini-gini. Iya, akhirnya udahlah mereka itu nangis-nangis berdua. Akhirnya si Zainuddin nyuruh si Hayati, udah kamu mending pulang aja ke Batipu, ke kampung kamu. Kamu udah pokoknya setidaknya kan kalau di sana masih ada orang tuanya tuh. Iya, masih daripada di sini takutnya ada fitnah ada apa gini kan, mereka bukan muhrim gini-gini. Iya. Hayati nggak mau tuh, masih nolak-nolak, nggak mau, saya pengen memperjuangkan cinta kita yang dulu gini-gini. Iya, cuma si Zainuddin masih keras kepala tuh. Enggak juga ya? Iya, enggak, pokoknya kamu pulang aja ke Batipu sana. Ongkos dan lain segala macamnya biar saya yang tanggung. Nah, pas lagi zaman itu tuh terkenal banget tuh ada satu kapal, namanya itu kapal Van der Wijk. Itu. Nah, si Zainuddin itu nyuruh si Hayati naiklah kapal Van der Wijk itu untuk pulang ke Batipu. Nah, sebelum udah singkat cerita kan si Hayati udahlah mau nggak mau, namanya dia di rumah Zainuddin juga udah ditolak sama Zainuddin, buat apa lagi dia di situ. Akhirnya udah dia mau pulang ke Batipu lagi. Nah, Bang Maul, mungkin ada beberapa quotes untuk teman-teman kita di rumah. Ada. Terhadap novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ya? Iya, betul. Silakan Bang Maul. Quotes yang pertama itu ini ada pepatah orang Makassar yang berbunyi itu, anak laki-laki tak boleh dihiraukan panjang, hidupnya ialah buat berjuang. Kalau perahunya telah dikayuhnya ke tengah, dia tak boleh surut pulang meskipun sebagaimana besar gelombang, biarkan kemudi patah, biarkan layar robek. Itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Jadi gimana tuh maksud itu? Jadi menurut pendapat saya, quotes ini itu bermakna kalau misalnya kalau orang ngerantau itu pasti dia saat ngerantau itu pengen menjadi orang sukses ya. Apalagi kan dia udah ngerantau jauh-jauh nih ke negara orang, pasti dia ingin hidup yang lebih baik lah dari sebelumnya. Kalau dia belum jadi apa-apa, pas lagi ngerantau terus dia malah milih pulang, pasti dia akan malu dong, karena nggak jadi apa-apa, dia nggak bawa apa-apa dari hasil ngerantaunya itu. Tapi kan karena gue nggak pernah ngerantau nih, Di, gue nangkepnya itu maksudnya yang lain, Di. Kayak kita nih sebagai laki-laki itu kalau misalnya punya tujuan, kalau bisa sebisa mungkin tuh gapailah tujuan itulah. Walaupun di tengah jalan kan pasti kan ada banyak hambatan, rintangan. Sampai itu titik kehabisan lah. Itu mah udah biasa lah, namanya mau sampai tujuan pasti nggak mungkin ada yang cara yang instan dong. Ada aja halangannya, rintangannya. Ya, benar. Mau sukses juga pasti ada aja halangannya, rintangannya, entah dari ekonomi lah, entah dari apalah. Makanya gue mikirnya gitu, Di, kalau misalnya kita berjuang tuh harus full lah pokoknya dengan sekuat tenaga lah, jangan ngerasanya udah capek, udah malas gini malah milih nyerah gini-gini. Sesuatu yang kita harapkan nggak bakal datang dengan instan ya. Betul, mie instan aja kita buatnya harus nunggu dulu. Iya, nggak instan-instan banget. Iya, benar. Makanya itu sih gue mikirnya kalau bisa kita perjuangin semampu kita lah sampai benar-benar udah nggak kuat, barulah kita milih opsi terakhir. Kalau semuanya dipermudah, mana effortnya? Iya, kan benar. gitu. Kan kalau misalnya kita udah berhasil nih nyampe tujuan itu pasti ada rasa bangga nih. Wah, gue bisa betul, nih nyampe tujuan ini nih. Gitu. Terus ada lagi, Di. Ini quotes yang kedua yang bunyinya itu, meskipun hal itu engkau pandang perkara kecil, bagi yang menerima budi, hal itu dipandang besar artinya, apalagi engkau anak pisang kami. Maksudnya apa tuh? Ini tuh maksudnya kita nih sebagai yang biasanya nih, kan kita kan kalau misalnya ngasih kayak sedekah gitu atau sumbangan gitu, misalnya gue ngasih lu 2.000 nih, pasti di pikiran gue, alah cuman 2.000 doang lah, ngapain sih, penting gue udah ngasih ke lu. Cuman buat lu nih yang menerimanya pasti kan ngerasa berarti banget nih, entah ini buat lu makan lah, buat lu jajan lah, atau buat lu kasih ke orang tua lu lah gitu kan, ibarat kasarnya. Jadi pemberian orang jangan dianggap
jangan dianggap remeh ya. Iya, betul. Bisa jadi pemberian orang itu sangat berarti buat iya, kita benar. gitu. Oke. Entah dia kasusnya lagi kayak gimana, dia lagi kesusahan Iya, atau iya, apa. iya, Pasti kan kalau misalnya nama kita dibantuin sama orang kan, ngerasanya nih orang berjasa banget nih di hidup gua nih. Iya, iya. Gak bakal gua lupain jasa-jasanya. Terus juga pasti kan di pikiran si penerima itu suatu saat nanti gua bakal ngebales balas budi lah ke si orang yang ngasih ini gitu. Walaupun kita kasih pengemis 2.000, Iya. siapa tahu dia belum makan 3 Betul, hari. Iya, kan bisa buat dia beli makan Iya. gitu-gitu. Iya, gitu sih gua nangkepnya sih di itu quotes-nya. Oke. Ada lagi? Udah. Iya sih itu karena soalnya kan gua kayak kasihkan baca gitu di novelnya. Jadi nggak sempat siap, nulis siap, nyatet-nyatet quotesnya gitu. Jadi cuman 2 doang nih dapatnya. Oke. Gitu. Berarti kalau untuk novel itu sendiri ada relate-nya nggak sih Ul, sama kehidupan zaman sekarang, Ul? Walaupun ini novelnya udah terbitnya itu lumayan lama ya, tapi menurut gua pribadi novel ini tuh masih relate lah di zaman sekarang. Oke, Apalagi karena apa tuh? karena kan novel ini kan sebenarnya kan genrenya romance ya, romantis. Oke, iya, romance. Menceritakan tentang kisah cinta Zainuddin sama si Hayati. Mhm. Cuman kan di balik romansa kisah cinta mereka berdua itu ada pembelajaran hidup dari si Zainuddin Oke. yang dia dari Makassar malah dianggapnya orang Minangkabau, dia udah ke Minangkabau malah disangkanya orang Makassar gitu-gitu. Dia milih merantau buat kehidupan yang lebih baik dan nggak menyerah lah walaupun dia dicemooh lah, dibully lah, diapain segala macam. Pokoknya dia udah bertekad buat hidup yang lebih baik lagi. Makanya Allah juga pasti walaupun tahu nih nggak bakal ngasih ujian di atas kemampuan dari makhluknya tersebut Oke. gitu. Makanya menurut gua relate sama kehidupan kita zaman sekarang, apalagi kan tentang kayak romantis nih di umur kita yang sekarang nih lagi membara-membaranya banget nih percintaan gitu. Makanya gua ngerasa masih relate sih di zaman sekarang ini. Jadi belajar dari Zainuddin, kita ngelihat orang tuh nggak boleh hari ini ya, Ul ya. Iya benar. Gimana dia nanti ke depannya kayak gimana kan kita nggak ada yang tahu Iya ya. benar. Zainuddin yang tadinya dia asal usul yang nggak jelas, terus banyak direndahkan Iya lah ya. direndahkan. Iya benar. Sampai pada akhirnya dia sukses jadi penulis buku Iya, segala benar, macam. benar. Jadi kita harus percayalah bahwa Iya. seseorang itu nggak mungkin stuck di situ Iya, gitu. Pasti benar, dia ingin mengembangkan dirinya. Benar. Allah juga nggak bakal tidur kok. Dia kok pasti Iya, ngeliat iya. lah usaha hambanya bahwa ini Asal kan manusia ini kan itu mau berjuang. Iya Oke, benar. siap, Mau siap. merubah nasibnya. Gitu sih. Oke teman-teman, mungkin itu aja ngobras kita bersama Bang Ahmad Maulana Yusuf dengan novelnya apa? Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Tenggelamnya kapal Van der Wijk karya Buya Buya Hamka. Hamka. Mungkin itu saja teman-teman. Sekian dari saya Ardiansyah. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.